Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman ya seputar mobil Mitsubishi T120 SS dengan carry sama aja ini teman-teman ya. Mobil ini pickup. Nah, apa sih kelemahannya nih mobil ini ya teman-teman ya, dan bagaimana solusinya? Nah, jadi langsung saya kasih lihat di mana persoalannya teman-teman ya. Oke, langsung kita lihat ya di mana masalahnya. Nah, kita coba ke kolong ya teman-teman ya. Kita ngolong dulu. Nah, ini nih Mas Bro, ini sudah patah. Sasisnya sudah patah nih Pak Bro, sudah patah Pak Bro. Nah ini nanti saya mau jelaskan sama teman-teman ya, jadi disimak aja video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Jangan di skip, jangan dicepetin ya teman-teman ya. Lihat nih patah ya kayak gini. Nah, kita lihat juga yang lain. Ini kan radiator nih. Lihat lagi yang sini. Ya, ini lihat lagi nih. Wow, keropos, cuy. Di sini kan ada dudukan setir juga ya. Nah, ini ya. Dudukan rumah setir. Ini di atas. Ini sasis juga. Nah teman-teman, jadi kelemahannya di sasis ya teman-teman. Beda sama mobil Kijang. Kalau Kijang itu sasisnya tebel, terus kalau Kijang itu bisa diangkat bodinya ya. Nah kalau ini boleh dibilang sasisnya itu pelat, kurang lebih tebelnya kira-kira 2 mili ya, ditekuk dijadiin sasis ya teman-teman. Maka yang ini nih sering banget kalah ya, tidak kuat. Nah jadi yang saya mau kasih tahu sama teman-teman ya, sebagai pengalaman aja ya selama kita di bengkel tuh, kalau beli mobil second yang pickup gitu ya, nah teman-teman itu coba lihat di bagian depan ya, yang umum-umum aja. Nah jadi kalau yang masih ori itu ya, ini kan ada dua perbedaan ya. Nah kalau masih ori itu dia kelipannya gini nih, masih rapi nih. Ini masih ori nih. Tapi kalau sudah ada tambalan kayak gini ya, apalagi nggak rapi ya kayak gini, ini nih sudah dilas-lasin. Nah kemudian teman-teman cek juga ya bagian-bagian yang terutama di jembatan ini ya. Ini kita sih orang bengkel bilangnya jembatan ya, pas balok melintang ini teman-teman ya. Nah di atas sini nih jangan sampai ada yang keropos nih bro ya, sebab ini kan diikat pakai baut tuh, baut 17 2 biji di atas tuh ya. Nah karena sering kejadian kalau di sini keropos, nanti ini waktu saat kita mengendarai mobil ini bisa lepas. Nah sedangkan ini kan hubungannya sama sayap nih, sayap terus langsung ke shock breaker ya. Nah kalau ini sampai copot lepas, maka bisa terjadi kecelakaan dan bisa mengerikan ya teman-teman ya. Cek aja kiri kanan sasis, terutama di bagian sini depan ini kita cek. Kalau bagian belakang masih mending ya, masih mending gitu. Tapi kalau di depan nih berhubungan dengan setir, berhubungan juga dengan kaki-kaki ya, makanya mesti hati-hati kalau beli mobil second, kita harus periksa.
Jadi kalau masih kelipan kayak gini, kayak saya bilang tadi ya, masih kelipan, masih rapi, masih rata gitu ya, berarti itu masih oke ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Kita mesti lihat juga bagian lantai atas ya. Nah terus kalau teman-teman punya mobil udah kayak gini kondisinya ya, kita kalau mau ngelas ya yang gini nih, kalau mau ngelas gini ya teman-teman ya. Jadi ini kan memang rencananya saya mau ngelas ini ya, rencananya saya mau rapiin ini. Nah jadi saya mau jelaskan sama teman-teman aja. Nah ini kalau mau ngelas, setelah kita las di bagian ini ya, ini kan udah patah ya. Nah baru kita lakop. Lakop tuh maksudnya kita tambahkan plat lagi di atas sini, kita tambah ya, panjangin ke sini, lebihin, baru kita lakop, dilas lagi atas. Pakai las karbit nggak apa-apa, lebih bagus, bisa masuk sampai ke dalam ya, ke daging. Kalau pakai las listrik juga bisa, tapi harus ahli banget ya yang ngerjainnya. Nah terus yang di sini ya, kalau kayak gini modelnya berarti kita harus bikin lagi ya teman-teman ya, kita harus bikin kayak gini nih. Nah ini jadi jangan hanya begini ya. Jadi kita kalau mau bikin kita mesti tekuk juga ya, jadi kita ikuti alur lamanya itu, harus kita tekuk bagian ujung kalau kita mau menambal ya. Jadi buat teman-teman yang punya mobil-mobil pickup, harus dirawat betul ya mobilnya ya. Kalau bisa rutin dicuci supaya jangan nanti ada kotoran yang ngendap di sini. Karena kenapa itu bisa membuat memperpendek usia ya. Jadi cepat-cepat keropos dan nanti akan rusak ya teman-teman ya. Nah coba saya ke atas, kita ke lantai, kita lihat di bagian lantai ya. Nah terus di bagian lantai sekalian saya kasih tahu tips-tipsnya ini buat teman-teman ya, kalau mau cari mobil-mobil second gitu ya, sekalian saya kasih tahu tipsnya. Jadi lihat di daerah sini ya, antara ini kan kita sudah buka pintu mobil ya, pintu depan ya, kita buka sini, kita lihat ya, kalau di sini sudah ada lasan di ujung ini ya. Ini kan nut semua ini ya, terapan dari pabrik ya. Jadi ini kalau sini ada mencurigakan semacam keropos atau apa gitu sini ya. Nah teman-teman perlu memperhitungkan lagi, memikirkan ulang ya untuk membeli mobil tersebut, karena sudah pasti banyak biaya yang harus kita keluarkan ya teman-teman ya. Nah apalagi kalau misalnya di sini nih udah tebal ya. Nah jadi kita ketok aja supaya nanti tidak, teman-teman gak kecolongan gitu ya. Perhatikan aja di situ. Terus kalau bekas banjir tuh di atas sini tuh biasanya agak coklat-coklat. Di atas pedal rem, pedal kopling, pedal gas tuh suka ada coklat-coklat, maksudnya itu ada air bekas genangan ya. Jadi harus hati-hati juga, kita mesti teliti saat membeli mobil second. Coba lihat sasisnya belakangnya. Nah ini sasis belakangnya teman-teman ya. Nah lihat nih udah parah juga ya. Nah ini parah sekali ya, apalagi ini hubungannya sama engine mounting ya. Itu ini ya, ini as balok ya, engine mounting nahannya di sini. Ini mounting mesin, ini mounting mesin ya. Nah ini udah keropos parah. Nah jadi kita lihat semuanya, kita cek ya. Terus bagian shock breakernya kita harus cek ya teman-teman ya, wajib dicek karena tetap ini semua berhubungan dengan sasis. Nah ini sebagai contoh teman-teman ya, ini sudah saya lepas ban depan sebelah kiri. Jadi kita lihat coba. Nah kayak gini, ini kan patah ya, patah terus sudah terbelah ya. Maksudnya tuh ini udah bekas lasan gitu loh, udah pernah patah di sini. Nah cuma dulu ini pekerjaannya nggak rapi ya. Jadi orang yang mengerjakan sebelumnya nggak rapi ya teman-teman ya. Jadi las-lasannya terbuka tuh. Nah terus dudukan shock breaker ini juga penting banget. Jadi teman-teman sengaja saya mengulas agak sedikit panjang begini supaya teman-teman jangan sampai nanti kecolongan beli mobil ya. Jadi kita berbagi lah, intinya kita di sini berbagi aja ya teman-teman ya. Nah kemudian
lihat di sini nih ya. Nah ini coba perhatikan ya, ini kan mesin sudah nempel ya, lihat ya, ini kan mesin, ini blok ya, nih ini udah nempel nih sama jembatan ini nih, lihat ya. Nah, ini berarti engine mountingnya sudah hancur juga, ada minta ganti juga, udah rusak. Atau yang kedua, posisi sasis sudah berubah nih, ini nih, lihat nih, kan dudukannya nih udah jebol nih. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau mesinnya dihidupkan udah pasti getar nih ya, ini pasti getar karena mesin itu kan hanya boleh sampai di mounting aja, nggak boleh kena ini ya, nggak boleh kena jembatan ini. Kalau kena ini tempat dudukan engine mounting maka akan berisik atau bergetar sampai di bodi teman-teman. Jadi itu yang kita cek ya teman-teman ya. Lantai sama bodi gini nggak apa-apa ya, nggak ada masalah itu teman-teman. Jadi masih bisa kita tanggulangi lah. Tapi kalau bagian kaki-kaki itu bahaya teman-teman ya, tidak boleh sembarangan. Terus di sini cek juga ya di bagian ya teman-teman, lihat di bawah jok ya. Nah ini di bawah jok ya teman-teman ya, harus dilihat baik-baik ya, jangan sampai nanti di daerah shock breaker ini ya, ini ya, ini apron ya, bisa keropos, bisa berbahaya juga kalau keropos ya teman-teman ya. Nah nomor rangkanya di sini nih, sebelah kiri depan untuk Mitsubishi SS ya. Cek juga sebelah sana sama gitu teman-teman ya. Nah jadi mungkin itu aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat video ini buat teman-teman saat kita membeli mobil second. Oke, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.